Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Babliansyah dengan NIM 210821155. Di sini saya akan menjelaskan pelaksanaan pengerjaan konstruksi bandara. Baik, untuk yang pertama itu, apa itu bandar udara? Pertama, bandar udara populer disingkat sebagai bandara atau bahasa Inggrisnya itu airport. Merupakan sebuah fasilitas di mana pesawat terbang seperti pesawat udara dan helikopter dapat lepas landas dan mendarat. Suatu bandar udara yang paling sederhana minimal memiliki sebuah landasan pacu atau helipad. Sedangkan untuk bandara-bandara besar biasanya dilengkapi berbagai fasilitas lain, baik untuk operator layanan penerbangan maupun bagi penggunanya seperti bangunan terminal dan hanggar. 2. Menurut Aneks 14 dari Organisasi Penerbangan Sipil Internasional, bandar udara merupakan area tertentu yang terletak di daratan atau di perairan yang dapat digunakan untuk kedatangan, keberangkatan, dan pergerakan pesawat. Area ini dapat digunakan secara keseluruhan atau hanya sebagian saja. Fasilitas meliputi bangunan, instalasi, dan peralatan penerbangan. 3. Sedangkan definisi bandar udara menurut PT Angkasa Pura adalah lapangan udara termasuk segala bangunan dan peralatan yang merupakan kelengkapan minimal untuk menjamin tersedianya fasilitas bagi angkutan udara untuk masyarakat. 4. Secara yuridis, bandar udara didefinisikan sebagai kawasan di daratan dan perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya. Selanjutnya, fasilitas bandar udara. Pertama, sisi udara airsheet. Kedua, runway atau landas pacu yang mutlak diperlukan pesawat. Panjang landasan pacu biasanya tergantung dari besarnya pesawat yang dilayani. Untuk bandar udara perintis yang melayani pesawat kecil, landasan cukup dari rumput ataupun tanah diperkeras atau stabilisasi. Panjang landasan perintis umumnya 1000 sampai 200 meter dengan lebar 200 meter. Misalnya melayani twin otter, Cessna, dan lain-lain. Pesawat kecil berbaling-baling 2 umumnya cukup 600 sampai 800 meter saja. Sedangkan untuk bandar udara yang agak ramai dipakai konstruksi aspal dengan panjang 1800 meter dan lebar 30 meter. Pesawat dilayani adalah jenis turboprop atau jet kecil seperti Fokker 27, Setuko 234, Fokker 28, dan lain sebagainya. Pada bandar udara yang ramai umumnya dengan konstruksi beton dengan panjang 3600 meter dan lebar 45 sampai 60 meter. Pesawat yang dilayani adalah jet, sedangkan seperti Fokker 100, DC-10, B747, Hercules, dan lain sebagainya. Bandar udara internasional terdapat lebih dari satu landasan untuk antisipasi ramainya lalu lintas. 3. Apron atau tempat parkir pesawat yang dekat dengan terminal building. Konstruksi apron umumnya beton bertulang karena memikul beban besar dan statis dari pesawat. 4. Taxiway menghubungkan antara apron dan runway. Jumlah ataupun besar taxiway tergantung pada pesawat yang mendarat di bandar udara. 5. Untuk keamanan dan pengaturan terdapat air traffic control berupa menara khusus pemantau yang dilengkapi radio kontrol dan radar. 6. Karena dalam bandar udara sering terjadi kecelakaan, maka disediakan unit penanggulangan kecelakaan atau air rescue service berupa peleton penolong dan pemadam kebakaran, mobil pemadam kebakaran, tabung pemadam kebakaran, ambulans, dan peralatan penolong lainnya.
7. Ada juga full service untuk mengisi bahan bakar aftur. Selanjutnya, pengumpulan data untuk dapat menghasilkan hasil yang optimal dari penulisan proyek ini, maka diperlukan data-data sekunder sebagai berikut. 1. Tabel 1. Berikut tabel 1. Data yang diperlukan: nomor jenis data sumber 1. Rencana kerja pelapisan ulang angkasa pura 2. Peralatan konstruksi pengerjaan pelapisan ulang angkasa pura. 3. Shop drawing angkasa pura. 4. Kapasitas peralatan brosur. C. Analisis data tahap-tahap diperlukan untuk melakukan analisis perencanaan pekerjaan pelapisan ulang adalah: 1. Analisis perencanaan kerja untuk mengetahui pekerjaan apa yang sedang dilaksanakan dan bagaimana dari landasan pacu yang dikerjakan. Analisis rencana didapatkan dari hasil wawancara dan shop drawing. Waktu tersedia opening time. Tahapan pengerjaan juga menjadi hal yang perlu dianalisis pada rencana kerja. Opening time adalah waktu yang tersedia untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dalam satu hari. 2. Analisis urutan tahapan pelaksanaan secara singkat. Penjelasan urutan tahapan pelaksanaan pekerjaan pelapisan ulang diawali dengan pekerjaan cold milling pada landasan pacu. Kemudian dilaksanakan penyemprotan tack coat pada lapisan yang telah dibongkar. Setelah itu dilakukan penghamparan campuran aspal pada bagian yang telah dilakukan penyemprotan dan akhirnya dilakukan proses pemadatan. Pekerjaan akan dilakukan bertahap hingga mencapai ketebalan rencana sesuai dengan rencana kerja. Terhadap pekerjaan lain yang tidak termasuk dalam perhitungan produktivitas, yaitu pekerjaan pembersihan dan pengecatan marka. Pekerjaan pembersihan dilakukan untuk mempersiapkan lahan kerja sebelum dilakukan penyemprotan. Pengecatan marka harus segera dilakukan dikarenakan bandar udara yang harus kembali beroperasi pada pagi hari. 3. Perhitungan kapasitas dan volume dari kapasitas alat di lapangan. Dilakukan asumsi alat yang sesuai, dan kemudian akan dicari kapasitas dari alat tersebut dalam melakukan pekerjaan. Asumsi alat yang dilakukan harus memiliki spesifikasi yang sesuai dengan yang dipakai di lapangan. Hasil dari perhitungan ini menjadi faktor penting dalam penentuan produktivitas pekerjaan. Perhitungan kapasitas. Penggunaan faktor efisiensi untuk mendapatkan hasil produktivitas yang mendekati pekerjaan real. Faktor efisiensi merupakan faktor yang ditentukan untuk mempermudah perhitungan dari beberapa macam faktor seperti faktor cuaca, faktor manajemen kerja, faktor operator, faktor peralatan, faktor kondisi medan. Faktor efisiensi yang digunakan dalam perhitungan kapasitas adalah sebagai berikut. Tahapan pekerjaan. Perhitungan volume dilakukan setiap tahapan yang dilaksanakan pada perkerasan tersebut. Perhitungan dilakukan sesuai dengan shop drawing, rencana kerja yang didapatkan dari sumber. Hasil dari perhitungan volume akan menjadi salah satu variabel dalam menentukan produktivitas pekerjaan. 4. Perhitungan produktivitas didapatkan dari variabel yang sudah dicari dalam angka sebelum meliputi kapasitas alat, volume, dan luas area pekerjaan yang akan dicari. Perhitungan produktivitas dilakukan penggunaan program Excel dan solver tool. Waktu pekerjaan menjadi batas dalam menentukan produktivitas pekerjaan ini. Penjadwalan dari hasil perhitungan produktivitas akan didapatkan detail lengkap dari waktu yang dibutuhkan untuk setiap tahapan pekerjaan. Dari data tersebut akan diketahui pekerjaan mana yang dibutuhkan waktu lama dan nantinya akan menjadi efisiensi untuk mengoptimalkan pekerjaan dengan menambah kapasitas. A. Analisis rencana kerja berdasarkan data pekerjaan lapisan ulang. Pekerjaan ini menjadi dua tahap, meliputi 1. Tahap 1 2016 sampai 2019 melakukan
penyeragaman nilai PCN pada setiap segmen dengan cara melakukan perbaikan weak spot, perbaikan geometri atau leafing, dan melapisi ulang overlay permukaan runway dengan aspal. 2. Tahap 2 2019-2022 meningkatkan nilai PCN runway dalam rangka mengakomodir pesawat terbesar yaitu B-77-300R. Nilai ACN 120 (D) X dengan cara pelampiasan ulang overlay permukaan runway dengan aspal. Pada saat ini sedangkan dilaksanakan pekerjaan pelapisan tahap 1, yaitu pengerjaan perbaikan weak spot dan pengerjaan pelapisan ulang overlay. Pekerjaan weak spot adalah pekerjaan perbaikan struktur perkerasan dengan cara membongkar lapisan permukaan dan mengganti lapisan yang baru sebelum dilaksanakan pelapisan ulang atau overlay. Berdasarkan data yang didapat, PT Angkasa Pura I sebagai pemilik bandar udara melakukan pemberitahuan NOTAM bandar udara keadaan close pada pukul jam 11 sampai jam 5 subuh, sehingga dapat digunakan sebagai opening time. Waktu tersebut sudah meliputi kegiatan mobilisasi peralatan selama dan waktu pendinginan aspal. Dari data tersebut, perhitungan waktu pelaksanaan meliputi waktu pelaksanaan 6 jam (23.00 sampai 5.00). Mobilisasi peralatan 30 menit pendingin aspal, 60 menit didapatkan waktu kerja efektif pekerjaan pelapisan ulang adalah 4,5 jam, yaitu 23.30 sampai 4.00. 2. Berdasarkan kapasitas alat sesuai di lapangan, perhitungan produktivitas menghasilkan angka sebagai berikut. 11,7 meter kali 18 meter untuk pengerjaan weak spot untuk 1 kali opening time, 7,6 meter kali 45 meter dengan tambahan pengerjaan tapering 5 meter untuk pekerjaan pelapisan ulang dengan ketebalan 5 cm, 5,8 meter kali 45 meter dengan tambahan pekerjaan tapering 5 meter untuk pekerjaan pelapisan ulang dengan ketebalan 6 cm, 3,9 meter kali 45 meter dengan tambahan pekerjaan tapering 7 meter untuk pekerjaan pelapisan ulang dengan ketebalan 7 cm. 3. Pekerjaan pelapisan ulang dilaksanakan setelah pekerjaan weak spot selesai. Penentuan penjadwalan dapat dihitung setelah didapat produktivitas berdasarkan alat dipakai di lapangan. Rincian penjadwalan dapat dilihat pada bab analisis 4. Pekerjaan weak spot dan pelapisan ulang pada Bandar Udara Internasional Juanda dapat diselesaikan selama 3 tahun 2 bulan 4 hari berdasarkan hasil analisis tentang perencanaan tahap pekerjaan pelapisan ulang dan Bandar Udara Internasional Juanda. Perlu adanya analisis lanjutan mengenai perbandingan teoristis dan real mengenai perencanaan tahap pekerjaan pelapisan ulang. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.